Salam budaya, Rahayu, 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 Om Swastiastu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan menceritakan kisah saya waktu berada di Pulau Bali. Sebelum berangkat ke Pulau Bali itu sejak kecil sudah dididik oleh orang tua bahwa saya ketika berada di suatu tempat, tidak hanya di Pulau Bali atau tempat lainnya, diberi wawasan dari orang tua bahwa saya harus menghormati adat istiadat setempat. Pertama kali merasakan sensasinya seperti apa hari raya Nyepi di Bali, saya juga pernah merasakannya. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Bali juga belum pernah merasakan. Jadi hari raya Nyepi yang ada di Bali sama yang ada di Jawa itu juga berbeda sensasinya. Jadi saya itu kaget ketika dikasih tahu atasan saya bahwa hari ini harus belanja, ya harus punya stok makanan atau obat-obatan karena besok itu hari raya Nyepi. Jadi memang saya itu masih lugu atau orang awam, kurangnya wawasan pada waktu itu. Jadi saya kebingungan. Terus kemudian saya tanya-tanya kepada teman-teman yang dari Bali. Soalnya teman-teman kerja saya, orang-orang Bali itu juga banyak banget ya pada waktu itu. Pas sore harinya itu saya kaget. Ketika saya menengok keluar itu semuanya gelap gulita. Jadi sudah tidak ada lampu penerangan, lampu di dalam rumah pun semuanya mati. Jadi saya kaget bahwa Nyepi di Bali itu seperti ini. Jadi saya masih kebingungan banget ya. Dan tidak boleh menyalakan TV, juga tidak boleh berisik ya, seperti itu. Menyalakan radio juga tidak boleh. Jadi waktu itu masih marak-maraknya film India, lagu-lagu India yang keren itu. Biasanya kalau tidak hari-hari biasa kami semua itu bersama teman-teman dari Bali itu pasti muter lagu film-film India tersebut karena lagunya sangat enak banget ya. Jadi pas kebetulan hari raya Nyepi itu sudah tidak ada suara berisik tersebut. Jadi semuanya serba sepi. Ketika saya mengintip ke salah satu gang yang ada di Denpasar tersebut, saya nengok kanan kiri itu sepi semuanya. Itu tepat jam 7 malam sudah tidak ada orang jalan lalu lalang. Yang ada itu hanya para pecalang ya. Jadi para pecalang itu sejak dulu sudah ditugaskan ketika hari raya Nyepi atau hari ada acara-acara tertentu memang ditugaskan untuk menjaga lingkungan tersebut. Jadi setiap banjar itu punya pecalang sendiri-sendiri untuk menjaga lingkungannya sendiri-sendiri. Jadi patroli ya keliling kampung tersebut. Siapa tahu ada yang melanggar keluar dari dalam rumah seperti itu. Dan biasanya setiap hari raya Nyepi itu sejak dulu sampai sekarang itu pasti ada kejadian-kejadian, contohnya seperti yang viral-viral, contohnya seperti bule yang melanggar peraturan adat istiadat yang ada di Bali. Jadi saya mohon buat teman-teman yang ada di Bali atau bekerja di Bali yang tidak pulang lebaran ya, jadi saya mohon jangan mematuhi ketertiban yang ada. Jadi kita itu sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara, sebagai orang yang dari luar Bali yang kebetulan pas hari raya Nyepi tersebut tidak pulang, harus menjaga istiadat tersebut, harus menghormati seperti itu. Jadi di situ tanah kita pijak, langit kita junjung seperti itu ya. Jadi kita itu harus menghormati apa dan pantangan dan larangan yang ada di wilayah tersebut. Serta itu jangan sampai mengganggu ya seperti itu, karena ketika Nyepi orang-orang Bali atau umat Hindu tidak hanya di Bali, tidak hanya di Jawa, semuanya itu ibaratnya itu untuk menenangkan pikiran seperti itu, harus tenang, tidak ada kebisingan, tidak ada bisik seperti itu. Jadi yang ketika saya tinggal di Denpasar itu pernah pas tengah malam itu mendengar ambulan. Jadi kemudian saya bertanya kepada teman-teman yang ada di Bali, kok itu ambulan itu diperbolehkan ya, seperti itu diperbolehkan dalam, dan teman-teman dari Bali itu mengatakan bahwa ambulan diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Jadi bis, truk dan kendaraannya yang melewati Pulau Bali itu memang sudah ditutup seperti di pelabuhan dan bandara. Dan kebetulan hari raya Nyepi ini berdekatan dengan hari raya Idul Fitri umat Islam ya. Jadi apakah Bali nanti sepi atau tidak dikunjungi oleh orang karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Jadi ketika di Bali itu ada hari raya Galungan, Kuningan, hari raya Nyepi, menyambut tahun baru Saka tersebut, dan juga upacara lain-lainnya tersebut itu tidak pernah sepi. Jadi
ketika banyaknya munculnya ogoh-ogoh, setiap banjar itu dikeluarkan atau diperlombakan seperti itu, maka orang-orang dari wisatawan luar negeri itu akan berdatangan. Kalau waktu dulu seperti itu, tidak tahu kalau zaman sekarang mungkin akan tetap masih sama ya, karena memang tradisi budaya ogoh-ogoh itu sangat menarik untuk ditonton. Jadi tidak hanya sekedar mempamerkan patung atau yang dibuat, yang dipanggul rame-rame, itu juga ada filosofinya. Jadi ada maknanya, juga ada tujuannya. Jadi itu sebuah simbol berbentuk patung bermacam-macam seperti buto atau dan makhluk-makhluk jenis lainnya, itu menyimbolkan dan itu ada filosofinya seperti itu ya. Jadi tidak hanya asal-asalan langsung membuat patung hampir biaya ratusan juta tersebut, itu tidak asal membuat untuk dipamerkan seperti itu, tapi juga diperlombakan dan itu juga ada maknanya, ada filosofinya. Setiap ogoh-ogoh itu, setiap banjar itu membawa atau ada kelompok-kelompok pemuda ketika didaftarkan akan ditanya seperti apa ini maknanya dan menyimbolkan apa dan karakter apa seperti itu. Makanya para bule dari luar negeri itu banyak yang tertarik melihat ogoh-ogoh ketika hari raya Nyepi tersebut ya. Jadi itu sudah sejak dulu sampai sekarang. Jadi semakin lama itu semakin dikembangkan, semakin kreatif. Generasi muda yang ada di Bali itu terus berkarya untuk kedepannya membuat ogoh-ogoh tersebut indah untuk kita nikmati bagi para wisatawan tersebut. Orang-orang Bali itu sejak lama, sejak dulu sampai sekarang itu masih menjaga tradisi budaya adat, terus dilestarikan ya. Karena di Bali itu setiap desa atau setiap kelurahan itu punya banjar atau balai banjar tersebut ya. Jadi di balai banjar itu tempat untuk musyawarah semua kalangan warga di lingkungan tersebut ya, seperti musyawarah budaya, kesenian dan lain-lainnya. Seperti itu, maka harapan saya Bali itu tetap lestari ya, walaupun saya sebagai orang Jawa Timur ya, walaupun saya tidak tinggal di Bali sekarang ini, saya itu tetap selalu mengingatkan kepada teman-teman yang ada di Bali, khususnya generasi-generasi muda, untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Jangan sampai kejadian-kejadian yang bikin trauma pada zaman dahulu, seperti itu tragedi yang ada di Legian, itu saya juga sudah ada di sana. Saya juga merasa sedih dengan kejadian-kejadian itu, dan kejadian-kejadian itu semoga kita doa bersama-sama, semoga kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kalau karakter orang Bali itu kepada orang dari luar Bali itu welcome ya. Yang penting kita jangan mengganggu adat istiadat budaya yang ada di Bali. Jadi kita antara orang Bali dan orang Jawa dan orang luar Jawa dan orang luar Bali itu, kita itu harus menjaga kerukunan, kita juga harus saling hormat menghormati ya. Jadi kita itu berpedoman pada ideologi Pancasila. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda makanan, kita harus tetap satu. Jangan sampai kita mudah diadu domba. Banyak sekali postingan di media sosial seperti itu, kadang-kadang fotonya menggunakan baju orang Bali seperti itu, mengatakan bahwa orang Jawa seperti ini, orang Jawa seperti itu. Kita itu jangan menelan mentah-mentah postingan tersebut. Takutnya itu bukan orang Bali yang mengatakan, takutnya orang yang mengadu domba. Dan betul juga ketika saya telusuri media-media sosial seperti itu, ternyata bukan orang Bali. Itu hanya untuk mengadu domba antara Bali dan Jawa. Jadi kita sebagai orang Jawa dan teman-teman sebagai orang Bali, kita itu punya ikatan spiritual sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kita harus menjaga seperti itu. Jangan sampai kita itu teradu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bali itu bisa disebut sebagai surga di dunia nyata. Makanya kita itu harus menjaga Bali. Walaupun kita bukan orang Bali, kita sebagai orang yang bekerja di Bali, kita juga harus punya kewajiban dan hak untuk menjaga Bali tersebut. Dan tujuannya apa? Orang luar Bali menjaga Bali ketika bekerja di Bali, tujuannya siapa tahu anak generasi kita suatu saat nanti juga akan bekerja di Bali. Karena pariwisata yang ada di Bali itu semakin lama semakin terkenal dan banyak diminati oleh orang
wisatawan domestik maupun wisatawan dari mancanegara. Karena Bali itu sangat berbeda dengan wilayah lain. Bali itu menurut saya luar biasa indah. Kita semua itu tetap harus waspada ya, karena Nusantara ini luar biasa. Jadi para penjajah sejak zaman dulu pengen menguasai Nusantara, pengen mengeruk hasil yang dari Nusantara, seperti itu. Jadi penjajah itu dengan gaya-gaya sudah berbeda. Kalau zaman dulu sudah perang menodongkan senjata seperti itu. Kalau zaman sekarang dengan secara halusnya seperti di Bali itu banyak sekali ribuan kos-kosan yang ada di kota maupun di pinggir-pinggir seperti itu. Jadi orang yang masuk atau yang kos tersebut itu berbagai macam karakter itu ada, berbagai budaya itu ada. Dan untuk saran saya buat teman-teman dari luar Bali, ketika di Bali jangan merubah adat yang ada di Bali. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.